bersama kami dari kelompok 2. Di sini ada saya sendiri, saya Aldiansa dengan NIM 857365288. Di sebelah saya ada Saya Wafa Kawiratma dengan NIM 857367299. Saya Ruswati dengan NIM 857365303. Saya Mela Meliani dengan NIM 857367392. Saya Suci Andriani dengan NIM 8573653. Nah, di sini kelompok kami akan melakukan praktikum percobaan berikutnya, yaitu tentang judul percobaannya arus dan tegangan listrik. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Praktikum ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum pribadi SD dengan dosen pengampu Bapak Dedi Mandana SDD MPD. Adapun alat dan bahan yang kelompok kami gunakan dalam percobaan ini yang pertama ada papan rangkaian, satu ada Pegangan baterai dan baterainya, Pegangan lampu dan lampunya, jembatan penghubung. Jangan lupa ada tabel pengamatan. Langsung saja ke langkah-langkah percobaannya. langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Iya, dan bahannya sudah terkumpul. Yang kedua, buatlah rangkaian sesuai gambar dengan menggunakan satu baterai. Pasang dulu lampunya. Lampunya yang kita pasang dulu. Selanjutnya adalah satu baterai. Gunakan jembatan ini adalah rangkaian yang terbuka. Dan selanjutnya kita tutup dengan satu jembatan dan lampunya terlihat terang. Lampu ini terang dikarenakan adanya arus listrik yang mengalir. Ya, ini lampunya terang sedikit karena menggunakan satu baterai. Selanjutnya, ketika salah satu jembatan penghubungnya dibuka, maka lampunya mati. Ya. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan dua baterai. Nah, kita pasang baterainya. Jembatan penghubungnya kita pasang juga. Ini adalah kondisi terbuka. Ya. Sekarang kita tutup dengan
akan mempraktikkan praktikum berikutnya ya, yang berjudul pembuktian muatan listrik dan gaya elektrostatika pada benda, yang bertujuan menunjukkan bahwa suatu benda dapat bermuatan listrik setelah digosokkan. Kemudian memperlihatkan adanya gaya elektrostatika atau gaya tarik dan tolak antara dua benda bermuatan. Nah, adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada sedotan, ada potongan kertas kecil, ada botol aqua, kain wol, dan juga ada tabel pengamatan. Sekarang kita lanjut ke percobaannya. Percobaan yang ke-1 yaitu membuktikan benda dapat bermuatan. Langkah pertama yaitu letakkan sedotan pertama secara mendatar di atas botol aqua sehingga bisa bergerak bebas. Bisa dilihat ya, di sini sedotannya diletakkan secara mendatar. Dan langkah yang kedua, gosok sedotan kedua dengan kain wol kurang lebih 20-30 detik. Ketiga, dekatkan sedotan yang telah digosokkan ke potongan kertas kecil. Hasilnya kertas tertarik oleh sedotan karena sedotan sudah bermuatan. Dan langkah yang keempat, sedotannya tidak digosokkan terlebih dahulu. Dan lihat hasilnya. Hasilnya kertas tidak ada yang tertarik ya, karena sedotan tidak bermuatan. Untuk percobaan yang kedua yaitu menunjukkan gaya elektrostatika antara benda bermuatan. Langkah ke-1, sedotan A dan B digosokkan. Nah, di sini ada sedotan A dan B digosokkan bersama-sama selama 30 detik. Letakkan satu sedotan di atas botol aqua. Nah, sedotan lain dipegang ya. Ketiga, dekatkan kedua sedotan. Amati apa yang terjadi. Hasilnya saling tolak karena kedua sedotan tersebut bermuatan. Digosok ya, dan B tidak digosok. Ternyata hasilnya sedotan A menarik sedotan B karena sedotan A bermuatan dan mengandung gaya elektrostatika. Sekarang sedotan A dan B tidak digosokkan. Dipegang oleh Bu Mela, tidak digosokkan, dan yang di atas botol juga tidak digosokkan. Hasilnya tidak bereaksi. Sedotan A tidak digosok dan sedotan B digosok. Nah, kita akan mempraktikannya ya. Nih di sini Ibu Suci sudah memegang sedotan sama kain wolnya. Sedotannya digosok kurang lebih selama 30 detik. Kemudian sedotan B ditempelkan ke sedotan A. Hasilnya sedotan B menarik sedotan A. Nah, untuk kesimpulannya, percobaan menunjukkan bahwa suatu benda dapat menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan karena terjadi perpindahan elektron. Selain itu, percobaan berhasil memperlihatkan adanya gaya elektrostatika, yaitu gaya tarik-menarik dan tolak-menolak.
yang muncul antara dua benda bermuatan. Dengan demikian, tujuan percobaan telah tercapai. Nah, di sini ada juga tabel pengamatan yang telah kami lakukan. Ada tabel pengamatan 1 dan tabel pengamatan 2. Tabel pengamatan 1 yaitu tentang interaksi sedotan dan kertas. Nah, di sini ada sedotan yang tidak digosok ditempelkan ke kertas, ternyata tidak bereaksi karena sedotan tidak bermuatan. Yang kedua, sedotan digosok selama 30 detik, ternyata sedotan tertarik atau dengan keterangan bereaksi karena sedotan bermuatan. Nah, untuk tabel yang kedua yaitu interaksi dua sedotan. Di sini ada sedotan A yang di atas botol dan sedotan B yang dipegang. Nah, untuk percobaan yang pertama, sedotan A tidak digosokkan dan sedotan B digosokkan. Hasilnya, sedotan B menarik sedotan A. Dan yang kedua, sedotan A digosokkan dan sedotan B tidak digosokkan. Hasilnya, sedotan A menarik sedotan B. Dan yang ketiga, sedotan A digosokkan dan sedotan B digosokkan. Hasilnya menolak ya, alias saling menolak. Dan yang keempat, tidak digosok, sedotan A tidak digosokkan dan sedotan B tidak digosokkan. Hasilnya tidak ada reaksi karena tidak adanya gaya elektrostatika. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.